Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iddah. Iddah seorang perempuan yang bercerai dari suaminya. Jadi iddah seorang perempuan yang bercerai itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang bercerai hidup, yang masih sementara dia masih mengalami haid, belum menopause, ya, belum menopause. Ada juga yang bercerai hidup yang dia sudah mengalami menopause, artinya tidak lagi haid. Ada juga yang bercerai dalam keadaan hamil, itu lain lagi idahnya. Ada yang bercerai mati, itu lain lagi idahnya. Jadi bermacam-macam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idah orang yang bercerai, perempuan yang bercerai hidup yang masih mengalami haid atau belum mengalami menopause. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut, ya, akan dijelaskan. Berapa masa idah wanita tersebut yang bercerai hidup tapi masih mengalami haid. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah mereka menunggu atau menahan bi anfusihinna, diri mereka, salasata quru, yaitu selama 3 kali suci. Jadi inilah idahnya perempuan yang bercerai hidup yang masih mengalami haid, yaitu selama 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Itulah idahnya. Perlu diketahui, iddah itu secara bahasa hitung-hitungan. Ya, kalau secara istilah yaitu masa tunggu seorang wanita setelah dia bercerai dengan suaminya, baik itu bercerai hidup maupun bercerai mati, baru dia boleh lagi kawin dengan laki-laki yang lain yang bukan suaminya terdahulu, ya. Tapi kalau dengan suaminya terdahulu, itu tidak pakai iddah, boleh langsung setelah dia bercerai ya kembali lagi, itu boleh, selama itu talaknya talak yang masih boleh rujuk, bukan talak 3. Terus kenapa, ya, alasannya kenapa Allah mewajibkan perempuan itu untuk beriddah? Ya, karena ada kebiasaan orang Arab dulu, kalau dia bercerai dengan suaminya, dia langsung kawin dengan laki-laki lain, sementara di rahimnya tidak jelas apakah dia itu hamil atau tidak. Dan kadang-kadang kalau dia hamil, dia sembunyikan dari suami keduanya itu. Akhirnya di situ Allah mewajibkan perempuan ketika bercerai wajib menunggu selama dalam waktu tertentu. Ya, ini tujuannya supaya jelas jika wanita itu hamil, siapa bapaknya, anak dari anak yang dia kandung itu. Wala yahillu, dan tidak boleh lahunna, bagi wanita-wanita yang diceraikan itu tadi, ayyaktumna, menyembunyikan ma khalaqallah, ya, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, di rahim mereka, in kunna yu'minna, jika mereka betul-betul percaya, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, maupun hari akhir. Ini, ya, ada kebiasaan orang Arab, wanita Arab ketika itu, ketika dia hamil, dia sembunyikan, seolah-olah hamilnya itu dengan
suami yang kedua, padahal itu suami yang pertama. Oleh karena itu Allah mewajibkan harus wanita yang bercerai wajib ada iddah. Terus perlu digarisbawahi juga, wanita dalam masa iddah itu ya dilarang bamago-mago, haram hukumnya ya, bamago-mago. Bahkan keluar dari rumah yang tidak ada keperluan yang mendesak itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena meskipun dia sudah bercerai, ya untuk menjaga kehormatannya, dan suaminya yang menceraikan itu lebih berhak untuk kembali kepadanya selama masa iddah itu, sebagaimana lanjutan ayat ini, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan. Ya, dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepadanya pada masa iddah itu. In aradu islahan, kalau memang mereka itu tidak baik, ya, tidak kembali rujuk. Nah, itu ya. Mungkin ini dulu tentang iddahnya orang perempuan bercerai hidup yang masih mengalami haid, yaitu kita simpulkan selama 3 kali suci. Dan selama masa iddah itu wanita dilarang bamago-mago, ya, bamago-mago. Dan selama masa iddah itu suaminya boleh merujuk. Kalau sudah habis masa iddah, maka perempuan boleh memilih apakah masih mau menikah dengan suaminya yang lama atau menikah dengan laki-laki yang lain. Cuman kalau dia menikah kembali dengan suaminya yang baru, yang lama, maka dia berarti membuat akad baru, nikah baru. Beda dengan kalau dia kembali pada masa rujuk, pada masa iddah, itu tidak perlu akad nikah baru. Nah, demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.